out the door and try to kiss, can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Kejadian yang mau gue ceritain kali ini terjadi di tahun 2017. Ada satu geng anak kuliah di Bandung, ada Haris, Iqbal, sama Rio. Jadi trip mereka kali ini tuh karena mau nemenin si Iqbal yang baru aja putus sama pacarnya. Dan kepengen healing, tapi di alam. Akhirnya mereka berangkat nih bertiga dari Bandung ke Curug naik mobil sekitar jam 9 pagi. Sesampainya di Curug itu sekitar jam 12 siang. Nah, karena si Iqbal niatnya mau healing, jadi Iqbal tuh bener-bener pengen menyendiri lah dan ngejauh dari teman-temannya ini. Dia jalan pelan-pelan, terus nggak lama pas Iqbal sadar dia tuh ngeliat ke belakang. Pas ngeliat teman-temannya tuh udah nggak kelihatan sama dia, berarti udah jauh banget kan dia jalan. Nah, pas dia lagi jalan, Iqbal tuh ngeliat kayak ada gua gede banget. Terus karena dia penasaran, akhirnya dia nyobalah masuk ke gua itu. Dan pas dia ngeliat ke depan tuh kayak ada cahaya terang banget Bi. Makin masuklah dia ke dalam sambil ngikutin cahaya yang terang itu. Iqbal tuh tiba-tiba keluar dari gua itu. Sekeliling dia tuh tiba-tiba hutan. Sampai tiba-tiba dia tuh ngeliat ada kayak rumah penduduk di depan situ. Iqbal yang gak mikir akan ada rumah tuh kaget banget. Dia langsung jalan lah buat nyamperin rumah-rumah itu. Tapi ya karena Iqbal ngerasa masih terang dan dia inget jalan pulang, jadi dia santai aja lah terus jalan ngeliat ke sekitar. Dari belakang tuh tiba-tiba ada yang nyolek dia. Terus langsung lari lah ke dalam rumah yang nyolek itu tuh. Terus Iqbal tuh juga denger ada suara kayak ketawa anak kecil gitu Bi. Akhirnya diikutin lah sama Iqbal, dia masuk ke rumah itu. Sampai akhirnya suaranya tuh kenceng banget di dalam salah satu kamar. Pelan-pelan lah akhirnya dibuka sama Iqbal gagang pintunya. Pas dia buka, baru sedikit kebuka, Iqbal tuh ngeliat di dalam kamar itu tuh banyak banget tuyul Bi. Waduh. Dan semua tuyul itu tuh ngeliatin Iqbal. Anjrit. Iqbal langsung nutup pintu lah, dia langsung lari keluar rumah itu. Pokoknya dia bener-bener ninggalin kawasan rumah penduduk itu. Tapi dia udah lari sekenceng mungkin, dia tuh tetep gak nemuin gua gede tempat dia keluar tadi. Bahkan ya, di kanan kirinya dia tuh kedengeran jelas ada suara ketawa-tawa. Udah bukan anak kecil lagi bahkan. Suara perempuan ketawa pun dia denger. Aduh anjing serem Terus banget. dia masih sendiri kan? Masih sendiri di situ. Anjing. Akhirnya dia jalan lah nyusurin hutan itu tuh pelan-pelan. Tapi Bi, suara langkah kaki di belakang Iqbal tuh makin lama makin jelas. Aduh. Iqbal jalan lah makin cepet dia akhirnya. Nah tapi langkah itu tuh ikutan makin cepet juga. Anjing. Dan tiba-tiba banget si Iqbal tuh ngeliat pakai matanya sendiri kalau sosok yang ngikutin dia di belakang itu tuh kayak jalan cepet banget nyalip dia ke depan. Fuck. Sosoknya ini tuh terang banget, perempuan pakai baju putih bersih. Nah tapi nggak tahu kenapa Iqbal tuh di sini bukannya takut, tapi malah pengen ngikutin sosok perempuan ini. Sampai akhirnya nggak lama Iqbal tuh ketemu Bi sama gua yang dicari-cari dari tadi. Dan sosok itu tuh berhenti di depan gua itu. Pas sosok perempuan itu nengok ke arah Iqbal, Iqbal tuh lemes banget sampai jatuh yang kayak posisi berlutut gitu. Dia kaget banget, ternyata sosok perempuan itu tuh almarhumah mamanya. Oh. Ini kejadian di tahun 2008. Ada satu keluarga. Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya. Oke. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ilma ini dua-duanya tuh karir gitu loh Mereka sama-sama kerja. Mereka bisa lah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinere tepatnya. Tapi 2 minggu kemudian mulai nih kejadian aneh. Kali ini anak yang ketiga yang Aisyah yang masih SMA. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit, dia demam. Udah tuh sorean badannya Aisyah ini yang tadinya demam udah rada-rada turun, udah enakan lah badannya. Mandi tuh Aisyah karena badannya udah rada enakan kan, biar seger lah gitu mandi. Dan di situ tuh pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower gitu. Ember. Ya kayak bak mandi gede gitu loh. Oh, yang udah jadi gitu ya. Mandi si Aisyah pakai gayung dong. Kayak dia guyur-guyur, sampoan, sabunan, dia cuci muka. Dan ya udah setelah sabunan cuci muka kan merem gitu kan, mukanya nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Pas dia ngeraih gayungnya mau jiduk air dari dalam bak, itu kayak bunyi suara buk gitu loh. Jadi kayak gayungnya nyentuh sesuatu. Terus udah tuh dia agak kayak tangannya ke daerah yang lain buat ngambil lebih ke dalam. Dia ambil airnya, diguyur ke mukanya, disiram. Pas dia udah melek, ternyata di dalam bak mandi itu ada pocongnya. Gila. Teriaklah Aisyah dari situ kan. Di dalam bak mandinya? Di dalam bak mandinya Bangsat. Kedengeran tuh sama nyokapnya dari luar. Lari tuh nyokapnya ke dalam kamar mandi, ditanya, "Kenapa?" "Itu mah ada poci." Ya udah tuh disuruh sama nyokapnya, udah selesain mandinya cepet, buru-buru. Ditemenin tuh sama nyokapnya di situ juga.
Selesai mandi, Aisyah disuruh pakai baju, beres-beres, udah tuh langsung suruh tidur aja, dikasih obat sama nyokapnya. Sampai di minggu depannya, kondisinya di sini Aisyah udah sehat, udah mulai bisa masuk sekolah. Dan sore hari setelah Aisyah ini pulang sekolah, Aisyah ke dapur buat ngambil minum. Dari dapur ini tuh kelihatan ke halaman belakang gitu loh. Di situ Aisyah ngelihat adiknya si Linda itu lagi main ayunan. Nah pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngelihat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih. Jadi kayak adiknya Aisyah ini duduk di ayunan, cuman kayak dipangku sama sesuatu gitu loh. Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan. Pas dia tegesin lagi ngeliat ke belakang, di situ tuh Aisyah ngeliat dari jauh kalau adiknya nih main ayunan dipangku sama pocong. Gila. Kejadiannya terjadi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Yang gedung utamanya di Depok itu. Betul. Sebut aja nama teman gue Muti. Cewek Moy. Cewek. Dia itu udah semester 8 dan emang lagi ngurusin skripsinya. Ada di satu momen, dia tuh udah janjian sama dospemnya buat ketemuan jam 4:30 sore. Tapi si Muti ini baru beres kerja jam 4:30 sore. Dia panik, dia nge-WA lah dospemnya ini, gak delif-delif. Muti tuh ngebut tuh, nyetir tuh, berangkat sendirilah dari tempat dia kerja ke kampusnya ini. Akhirnya Muti nyampe kampus sekitar jam 6-an kurang. Pas dia sampai, kampus udah rada sepi. Nah pas Muti udah sampai kampus, dia ngeliat tuh Pak Ferry masih ada di kampus dan Pak Ferry masih duduk di bawah pohon. Langsung lah disamper sama Muti. Dia minta maaf lah ke Pak Ferry karena telat dan dia tuh nggak enak banget lah sama Pak Ferry. Pak Ferry tuh ngejawabnya flat banget dan nggak excited ataupun marah. Jadi kayak apapun yang ditanya sama Muti, ya dia jawab tapi sekenanya aja gitu. Ya udahlah, akhirnya Muti sama Pak Ferry konsul tuh, mereka berdua di bawah pohon di tempat Pak Ferry duduk. Dia tuh ngerasa kayak Pak Ferry tuh tatapannya kosong gitu lebih. Nah sampai akhirnya dia ngeliat tuh mulut Pak Ferry tuh tiba-tiba ngeluarin darah bih. Nah Waduh. panik lah dia kan, kayak dia langsung ngebantuin Pak Ferry, tapi Pak Ferry tuh stay cool aja. Dia bilang kayak nggak apa-apa. Tapi pas dia bilang nggak apa-apa dan stay cool aja, masih banyak darah yang keluar dari mulutnya. Sampai pas lagi ngebantuin Pak Ferry, tiba-tiba HP Muti tuh geter, kayak dia tuh denger ada nelpon. Pas dicek sama Muti, ternyata yang nelpon tuh Pak Ferry. Waduh. Pas teleponnya bunyi dan gak diangkat, Pak Ferry yang ada di depan Muti tuh ngomong, "Kenapa Muti? Kok gak diangkat?" Muti tuh sambil gelagapan ngomong kayak, "Enggak pak, gak apa-apa pak." Pak Ferry nih yang ada di depannya Muti ngomong, "Ya nelpon Ferry ya." Waduh anjing. Dan Muti nengok kalah langsung ke Pak Ferry yang ada di depan dia. Dia ngeliat jelas banget bih, Nat, si Pak Ferry ini nih yang di depan dia, mukanya berubah langsung jadi kayak hitam gosong gitu. Aduh. Fuck. Dan Muti tuh langsung teriak dan lari banget lah ngejauhin si sosok ini. Dan pas dia sampai parkiran fakultasnya itu, dia tuh ngeliat tuh udah bener-bener sepi banget bih, Nat. Kayak yang parkir tuh dikit. Tapi ternyata pas dia udah masuk dalam mobil, tiba-tiba mobil itu nggak bisa hidup. Dan pas dia panik, dia mau buka pintunya pun juga nggak bisa buka. Mata dia tuh nggak sengaja ngelirik ke arah kaca spion yang atas itu tuh. Dia ngeliat bih, Nat, dari kaca spion, Muti tuh ngeliat jelas banget ada sosok cowok muka hitam yang lagi duduk di jok belakang mobil dia. Dan sosoknya tuh lagi senyum. Dan pas momen dia lagi berusaha buat hidupin mobil dia sambil nangis nih posisinya, tiba-tiba tuh dia ngerasa kayak dari belakang punggung dia tuh ada yang naik ke leher dia, sampai akhirnya dua tangan yang di belakang si Muti ini itu tuh nyengkrem kepala dia kenceng banget. Aduh. Jadi Muibi, gue dapet cerita ini dari temen gue tentang sepasang suami istri yang punya anak dari genderuwo. Setelah kelahiran anak pertama Nisa dan Abil, mereka tuh seneng banget karena anak yang dilahirin itu tuh bentuknya bener-bener manusia normal. Namanya kita sebut aja Aji. Nah singkat cerita, pas Aji udah masuk ke umur 7 tahun, Aji udah sekolah kan, kelas 2 SD. Nah sampai akhirnya Aji tuh ternyata punya kelebihan Muibi. Dia tuh anak yang bisa ngelihat hal-hal mistis. Nah selama di sekolah Muibi, katanya si Aji tuh ngelihat orang gede banget ada di jendela kaca kelasnya, manggil-manggilin si Aji terus. Sampai akhirnya pas pulang sekolah, Aji yang lagi ngambil sepeda di tempat parkir sepeda tuh ngelihat sosok yang sama lagi. Sosoknya itu tuh berdiri di bawah pohon sambil ngelambai ke Aji. Karena penasaran, Aji akhirnya nyamperin lah sosok itu. Pas Aji sampai di bawah pohon itu, sosok besar tinggi hitam ini tuh ngajak Aji pergi. Sampailah mereka di pinggir sungai. Aji ini tuh kayak diajak main sama sosok ini Muibi. Dan Ajinya pun seneng banget di situ. Terus bilang, "Om ternyata nggak jahat ya. Aku suka main sama Om." Nah terus sekitar jam 3 sore tuh Aji langsung pulang ke rumah. Gak ditahan, gak diapa-apain juga sama sosok ini. Nah besokannya Muibi, Aji langsung cepet-cepet tuh bawa sepedanya ke sungai kemarin. Karena ternyata si Aji ini udah janjian sama si sosok ini buat main di situ lagi. Nah gak kerasa mereka tuh main sampai mendekati maghrib gitu Muibi. Bapak ibunya Aji tuh panik banget lah nyariin si Aji, karena tumben-tumbenan banget si Aji ini belum sampai di rumah. Nah akhirnya Nisa sama Abil nyari-nyari tuh sampai ke deket sungai. Teriak-teriak lah. Dari jauh Nisa sama Abil tuh ngeliat kalau Aji tuh kayak mau loncat dari atas ranting pohon
ke bawah sungai. Buset. Dan jaraknya tuh lumayan tinggi banget Bi. Nah di situ Aji akhirnya bilang kalau dia tuh main bareng sama sosok gede, giginya bertaring panjang, tapi katanya tuh baik. Nah dari situ Aji langsung digendong dan pulang bareng sama bapak ibunya. Terus sesampainya di rumah, dia bilang kalau bapak sama ibu tuh gak usah ikut campur urusannya dia. Dan teman barunya ini tuh udah dianggap sosok sebagai bapak pengganti barunya dia gitu Bi. Aji tuh di situ kayak kerasukan banget lah. Dan dia tuh lari-lari ke dapur buat ngambil pisau yang ada di laci dapur. Anjing. Sambil dia tuh bilang, aku gak bahagia sama bapak ibu, aku mau tinggal bareng sama bapak aku. Sambil akhirnya si Abil tuh baca-bacain bacaan yang dikasih temennya itu. Karena ternyata temennya Abil tuh tahu kalau kejadian ini tuh bakal terjadi pas Aji udah kenal sama sosok genderuwo ini. Nah pas dibacain bacaan itu sama Abil, Aji tuh langsung kayak kepanasan gitu. Terus langsung teriak, panas, panas. Tapi di situ Aji tuh kayak dibisikin, tusuk jantung, tusuk jantung. Akhirnya Aji tuh berusaha nguatin diri dari rasa panasnya itu dan langsung nusuk-nusuk dirinya sendiri. Anjing. Anjrit. Kayak dari perut, dada, sampai akhirnya ke jantung. Dan Aji meninggal di tempat Bi.